Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah yang Kau karuniakan kepada kami, yang setiap hari kami bisa rasakan, walaupun terkadang kami take it for granted, Tuhan. Kami menikmatinya begitu saja tanpa menyadari bahwa itu semua datang daripada. Dan Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca, juga merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, terutama ketika kami itu berjumpa akan firman-Mu. Oleh karena ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Tuhan, tolong kami, dan juga tolong hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Ya, mari kita untuk malam ini mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 mulai dari ayat 23. Ini adalah secuplik dari kisah pelayanan Paulus dan Silas di kota Filipi. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kalau kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biluh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah percayalah, maka engkau akan diselamatkan. Ya, diambil dari ayat 31 dari bacaan kita. Ya, kata-kata Rasul Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Untuk perenungan ini saya akan berangkat dari khotbah Musa Petrus hari Minggu yang lalu, ya, mengenai percaya dan patuh, trust and obey. Ya, saya juga senang bahwa tahun ini gereja kita juga mengambil tema trust and obey, ya, sebagai tema tahunan kita. Nah, kenapa kok saya itu senang? Karena cukup lama sebenarnya saya itu memikirkan soal percaya. Apa itu percaya? Waktu saya studi di seminari, saya mikir, ya, apa sih percaya itu? Apakah kalau saya itu
setuju dengan ajaran-ajaran gereja, ajaran pendeta saya setuju dengan dosen saya setuju, saya yakini itu semua benar. Apakah kemudian saya bisa disebut percaya? Nah, saya lalu membayangkan misalnya saya sudah belajar ini, belajar itu, lalu saya kecelakaan. Habis kecelakaan terus hilang ingatan. Saya amnesia. Ini misalnya ya, ini imajinasi. Saya lupa semuanya. Saya lupa nama saya sendiri, saya lupa istri saya, lupa bapak ibu semua, lalu saya lupa juga dengan ajaran-ajaran Kristen. Ya, saya lupa pengakuan iman rasuli, saya lupa doa Bapa Kami, saya bahkan lupa nama Tuhan Yesus Kristus. Nama sendiri bisa lupa. Kalau saya kecelakaan dan amnesia. Wah, kalau gitu, apakah saya tetap disebut orang percaya? Apakah saya masih percaya sama Tuhan? Waduh, hal begini gak mungkin ada jawabannya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun ini cuma imajinasi. Tapi dari imajinasi itu saya sadar, percaya ini bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sekedar kita itu setuju, bukan sekedar kita itu yakin, bukan sekedar kalau lagi khotbah kita amin amin, bukan itu. Tapi seperti khotbah Musa hari Minggu yang lalu, percaya itu adalah mempercayakan diri, menggantungkan diri. Dan maka percaya itu adalah masalah rohani, masalah spiritual, masalah relasi dengan siapa kita mempercayakan diri kita. Dan dengan percaya kita diselamatkan. Wah, ini penting sekali Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita itu salah percaya. Ya, misalnya Bapak Ibu berbisnis, salah percaya sama orang, ya resikonya mungkin ya bangkrut atau rugi. Kita salah percaya kalau lagi pacaran atau menikah, ya resikonya patah hati atau mungkin dikhianati. Tapi kalau kita sampai salah percaya dalam hal rohani, dalam hal yang akan mempengaruhi seluruh hidup kita, baik di masa hidup yang ini maupun hidup yang akan datang, resikonya besar sekali karena resikonya adalah keselamatan kita. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah percaya atau kita salah mengerti tentang percaya, karena jangan sampai kita pikir kita sudah percaya dan diselamatkan tapi ternyata belum. Apakah kita ini sudah percaya? Maka Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan bagaimana sebenarnya kita itu mengerti realita percaya yang mana melalui percaya kepada Tuhan kita diselamatkan. Mari kita sekarang melihat teks yang tadi kita baca. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 mulai ayat 23. Paulus dan Silas ini berada di penjara di kota Filipi. Ya, karena sebelumnya mereka itu mengusir setan dari seorang perempuan peramal. Yang mana dari ramalannya itu ada sekelompok orang mendapatkan keuntungan, dan karena setan ini kemudian diusir oleh Paulus dan Silas, maka tuan-tuan yang tadinya bisa mendapat untung itu tidak lagi dapat uang. Oleh sebab itu mereka marah dan mereka menangkap Paulus dan Silas lalu dihadapkan pada penguasa kota dan dijatuhi hukuman. Paulus dan Silas dipukuli, dicambuki dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara itu lalu diperintahkan untuk menjaga mereka sungguh-sungguh, dan oleh sebab itu Paulus dan Silas dipasung. Tapi Paulus dan Silas di malam itu berdoa dan juga menyanyikan puji-pujian yang dapat didengar di seisi penjara. Lalu ajaib sekali terjadi gempa bumi sehingga pintu-pintu dan belenggu-belenggu penjara itu terbuka. Nah, kepala penjara yang sedang tidur itu lalu terbangun. Kaget dia. Dia langsung pikir, wah cilaka, pasti para tahanan itu lari. Tanpa pikir panjang, dia langsung ambil pedang dan mau bunuh diri. Tapi kemudian dicegah oleh Paulus, jangan, kami semua masih ada di sini. Nah, ternyata Paulus dan Silas dan juga para tahanan itu belum lari. Nah, waktu saya membaca bagian ini,
Saya merasa kok aneh ya. Aneh Bapak Ibu. Ada orang yang dengan mudah dan begitu cepat mengambil keputusan bunuh diri yang begitu spontan. Gempa, kaget, karena lagi tidur dia kaget, langsung pikir para tahanan lari, gak pakai ngecek. Langsung mau bunuh diri. Aneh sekali. Memang beberapa penafsir itu menyebutkan bahwa jika para tahanan itu kabur, maka kepala penjara yang memang harus menanggung hukumannya. Ya, entah itu nanti kehilangan jabatan, entah dia dipecat, bahkan dalam beberapa kasus dipenjara, bahkan dihukum mati. Sehingga mungkin untuk menghindari hukuman, lebih baik dia bunuh diri. Wah, tapi bagi saya tetap aneh. Kenapa? Karena yang pertama, kasus Paulus dan Silas ini bukan penjahat kelas berat seperti pelaku pemberontakan, pembunuhan, dan sebagainya. Ya, sekalipun memang ada pesan khusus untuk dijaga. Tapi Paulus dan Silas bukan penjahat kelas berat. Maka jikapun Paulus dan Silas lari, maka resikonya saya rasa nggak mungkin sampai membuat kepala penjara ini dihukum mati. Paling-paling dia dipecat atau harus mungkin dipenjara atau diturunkan pangkatnya. Maka agak berlebihan kalau dia sampai harus bunuh diri. Dan yang kedua, ya alasan kedua yang terpenting. Ya mbok yang ngecek dulu dong. Iya, masa langsung mau bunuh diri? Cek dulu dong. Baru bangun tidur, kaget. Baru cuma lihat pintu penjara terbuka, cek dulu dong. Siapa tahu para tahanan itu belum sempat lari. Dan kalaupun memang tahanan sempat lari, pasti belum jauh. Masih sempat dikejar, panggil pasukan buat kejar. Nah, kenapa kok dia mengambil keputusan begitu mudah, begitu cepat untuk bunuh diri? Wah, bagi saya aneh sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak alasan seseorang mengambil keputusan bunuh diri. Salah satu alasan yang paling utama adalah orang itu kehilangan sesuatu, di mana ia menggantungkan seluruh hidupnya. Yang mana seolah-olah hanya dengan itu ia bisa bahagia, dan ketika sesuatu itu hilang, maka hilang juga lah sumber kebahagiaannya. Dan oleh sebab itu dia merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Dalam kasus kepala penjara di Filipina, dia menggantungkan hidupnya pada apa? Pada jabatannya, pada posisinya, pada keberadaan dia sebagai seorang kepala penjara. Sehingga ketika ia pikir jabatannya itu terancam, dia merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Sehingga tanpa pikir panjang, tanpa ngecek, dia mau membunuh dirinya. Bapak Ibu, hidup kita seringkali seperti itu, bukan? Kita menggantungkan diri pada banyak hal, pada investasi, pada saham, pada anak-anak pemuda itu, pada kripto, pada perusahaan yang mungkin yang kita bangun, pada jabatan, pada posisi yang kita raih, atau bahkan pada keluarga kita. Ada banyak hal yang kita percayai. Kita gantungkan hidup, harapan, kebahagiaan kita di situ. Dan seolah-olah itulah diri kita, dan kita bahagia karena itu semua. Sehingga kalau andai kata itu semua terganggu, apalagi hilang, wah kita bisa begitu stres, depresi, bahkan merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Hidup kita itu begitu rapuh. Dan itulah yang dialami oleh kepala penjara itu. Maka kemudian setelah mendapati Paulus dan Silas dan para tahanan, ternyata masih ada di sana. Dia datang pada Paulus dan Silas dan bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Wah, keselamatan yang dia tanyakan mungkin hanya masalah bagaimana caranya aku supaya tidak dihukum, bagaimana caranya aku tidak kehilangan ini itu, atau bagaimana mungkin caranya aku itu tetap hidup. Tapi Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, selamat yang dijawab oleh Paulus di sini tentu bukan hanya hidup
yang ini, tetapi juga hidup kekal yang akan datang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Gantungkanlah hidupmu, bukan pada pekerjaanmu, bukan pada jabatanmu, bahkan bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, percakapan ini begitu penting, yang mana seolah-olah merangkum seluruh kehidupan Kristiani. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib menebus dosamu. Percayalah kepadanya dan engkau akan selamat. Dan percaya juga karena tahu kepada siapa kita ini mempercayakan diri. Kita mengenal siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang Musa Petrus hari Minggu yang lalu juga mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, itu berarti percaya yang didasarkan pada hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Dan itulah percaya, Bapak Ibu, yang mana dengan percaya ini kita diselamatkan. Bapak Ibu, lalu jika kita kembali pada pertanyaan kita di awal tadi, bagaimana kita itu tahu bahwa kita sudah percaya? Apa ciri-ciri orang itu sudah percaya dan diselamatkan? Nah, kita kembali melihat kelanjutan daripada kisah yang tadi kita baca. Nah, si kepala penjara itu lalu mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia membasuh pilu-pilu mereka, dan oleh anugerah Tuhan, ia dan seisi rumahnya percaya akan pemberitaan Paulus dan Silas, lalu memberi diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya menjadi Kristen bagi si kepala penjara ini membuat dia lebih beresiko kehilangan pekerjaan, membuat dia lebih beresiko kehilangan jabatan. Menjadi Kristen justru terancam mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dan dia sendiri juga menyaksikan bagaimana Paulus dan Silas harus disiksa, dipenjara karena kebenaran. Dan mungkin itu yang harus dia alami karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hal-hal lain, pada pekerjaan, pada jabatan, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan dan hidupnya digantungkan kepada Tuhan. Jadi ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan orientasi yang dialami oleh kepala penjara karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri daripada kita itu percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita menghasilkan perubahan hidup. Itulah sebabnya percaya tidak mungkin bisa kita lepaskan dari ketaatan, trust, and obey. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Percaya pasti menghasilkan tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 19 itu mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah, lahir, mati, bangkit, naik ke surga. That's good, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Maka Yakobus kemudian menantang orang-orang Kristus, kamu tunjukkan kepadaku imanmu. Tanpa perbuatan, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Iman, percaya tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena sekalipun setan-setan itu percaya kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Maka kita bisa tahu, kalau kita itu percaya, sudah percaya dan diselamatkan. Oleh karena hidup kita memang mengalami perubahan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ciri-ciri seorang yang percaya, yang beriman dan diselamatkan adalah hidupnya berubah. Dia menaati firman Tuhan. Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, Abraham,
Ketika ia dipanggil oleh Tuhan, pergi dari tanah kelahirannya ke negeri yang Tuhan janjikan, tapi Abraham tidak tahu di mana. Abraham percaya, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Maka ia taat, ia pergi, sekalipun ia tidak tahu tujuan. Abraham tidak cuma mengaminkan, tapi Abraham pergi. Dan karena Abraham percaya dan dia wujudkan imannya di dalam ketaatan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah ciri orang yang percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu, malam ini saya mengajak kita semua untuk merefleksikan hidup kita. Apakah kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan? Mempercayakan diri pada Tuhan. Yang mana kita wujudkan di dalam ketaatan kita. Ketaatan kita akan firman Tuhan. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan akan terlihat dari sejauh mana kita itu mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kurang lebih 1 tahun yang lalu pada waktu menjelang tahun baru, ya, mau masuk ke tahun baru 2021. Nah, saya dan istri itu pulang kampung ke tempat istri saya di Kupang. Pada waktu malam tahun baru kami ke gereja, ya, ke gerejanya istri saya. Dan biasanya dalam ibadah tahun baru di gereja istri saya itu ada persembahan syukur akhir tahun. Jadi sebelum ke gereja, kami diskusi. Mau ngasih berapa? Nah, istri saya bilang bahwa dia biasanya ngasih segini. Dia sebutkan nominalnya. Lalu saya merasa, kok terlalu banyak ya? Ya, kan saya malah mikir gitu, kami itu juga baru nikah, saya juga baru pindah ke Jakarta, dan kami juga ya pulang kampung gitu kan. Masih banyak sekali kebutuhan, dan sehingga saya merasa, jangan segitulah ya. Nah, saya memutuskan ngasih tidak terlalu banyak. Nah, dalam waktu perjalanan di mobil pada waktu mau ke gereja, hati saya tuh rasanya kok gak enak. Dan Tuhan itu seperti ngomong, kamu ngasih segitu. Samuel, kamu tahu aku tuh nggak butuh uangmu, kamu ngasih segitu. Itu bukan karena kamu kekurangan, tapi karena kamu khawatirkan. Kamu khawatirkan, kalau kamu memberi segitu, kebutuhanmu nanti tidak tercukupi. Waduh, saya langsung ingat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7. Burung di udara, bunga di padang Tuhan pelihara. Kamu jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah. Dalam perjalanan, saya bertobat, Bapak. Saya taat, mencoba taat. Saya takut. Saya nggak cukup. Tapi saya belajar taat. Saya akhirnya memberi lebih. Kenapa? Karena saya tidak mau bergantung pada uang. Tapi saya mau percaya pada pemeliharaan Allah. Apa Ibu percaya adalah bagaimana kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh aspek hidup kita. Dan kita wujudkan dengan kita mentaati firman Tuhan. Maka jangan kita mengaku percaya jika kita tidak hidup mentaati ke firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin Tuhan banyak memberikan kita kesempatan untuk mentaati firman. Dan ketika kita melihat sesama kita yang membutuhkan, ketika integritas kita, kejujuran kita diuji, ketika kita melayani, marilah kita taat pada kebenaran firman Tuhan, karena kita adalah orang percaya yang sudah diselamatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, anugerah bahwa kami boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekiranya kami di dalam hidup kami boleh mewujudkan akan percaya kami dengan ketaatan yang penuh kepada-Mu. Oleh karena kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya hukum-Mu, firman-Mu baik bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan kami mau mentaatinya. Tuhan, tolong hidup kami sehari-hari.
dan juga tolong berkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.